Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan Mesbah Doa di pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya, mari persiapkan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang makin mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, hati kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur hanya padamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Saat Indah, Saat Indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Lebih sungguh katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Dan menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Yesus Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk disembah, sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan. Mulialah nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami angkat hati kami memuji nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
terima kasih Tuhan. Oh, kiara lama-lama ya nalamas. Si kita kana lama ya lama si kinara lama tak. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur. Sungguh hati kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Bahwa kami lebih erat lagi di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang mengubahkan kami, yang memulihkan kami Tuhan, yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap ada di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari katakan dengan segenap hati kita, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, haleluya. Oh, biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Kami mengalami kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Gora patakana lama, hinala patakana nasekinereremo, kiara lama 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 se, kiara patakana lalamo. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa salah satu tanda kedewasaan iman seseorang itu nampak dan terlihat melalui ucapan perkataannya. Memang orang bisa saja kemudian berpura-pura atau mencitrakan dirinya supaya terlihat rohani, baik, dewasa, dan lain sebagainya, dipersepsikan sebagai orang yang begitu luar biasa, yaitu dengan perkataannya. Sehingga banyak orang juga terkecoh dengan perkataan orang yang terlihat rohani, selalu mengatakan mungkin puji Tuhan, ketemu orang puji Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi hidupnya mungkin tidak demikian. Namun hal yang sesungguhnya terjadi adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang sebenarnya yang otomatis terjadi. Saat seseorang mengalami perubahan hidup dari kanak-kanak kemudian menjadi dewasa, salah satu tandanya terutama hal yang rohani itu nampak melalui ucapan mulutnya. Hari ini dalam pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 firman Tuhan mengatakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Atau dalam terjemahan lain dikatakan mulut orang benar sumber hikmat. Karena dari ucapan mulut kita lah maka itu segala sesuatunya akan keluar, memancar atau bersumber dari ucapan mulut kita. Firman Tuhan memperingatkan bahwa mulut orang benar. Jadi pribadi orang tersebut harus mengalami perubahan hidup. Ketika orang tersebut mengalami perubahan kehidupan, dia menjadi orang benar, maka yang dikeluarkan pun adalah hal-hal yang benar. Saat firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, Rasul Paulus mengatakan, pada saat kita masih kanak-kanak, cara kita ngomong berkata-kata seperti kanak-kanak. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa atau menjadi dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu barometer buat kita.
Bahwa tanda kehidupan kita sudah mulai beranjak dewasa, itu nampak dari ucapan perkataan kita. Kalau pada waktu kecil, untuk mengucapkan syukur atau terima kasih kita harus diingatkan dulu. Diingatkan oleh orang tua, diberitahu, baru kita bilang terima kasih kepada orang yang sudah memberi atau melakukan segala sesuatu buat kita. Namun saat kita sudah menjadi dewasa, itu tidak perlu lagi untuk diingatkan atau diberitahu. Itu sesuatu yang keluar dari kehidupan kita dengan mengatakan terima kasih. Atau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat kita kecil, kita suka mungkin mengeluh, menggerutu. Kalau nggak ada apa-apa, begitu bertemu dengan kesulitan, dengan kekurangan, pergumulan, mulai deh kita mengeluh. Ucapan mulut yang keluar sungut-sungut, menggerutu dan lain sebagainya. Namun ketika kita sudah menjadi dewasa, kita punya pengertian yang berbeda. Ucapan pun juga harus berbeda. Ucapan kita menjadi orang yang dewasa, sehingga bukan sungut-sungut yang kita keluarkan, tapi ucapan perkataan iman yang menguatkan. Salah satu contohnya nampak dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perbudakan, hampir daripada mereka rata-rata semua yang terhitung adalah orang-orang yang dewasa secara umur. Namun sayangnya, walaupun umurnya sudah dewasa, namun tidak secara otomatis umur kerohanian pun langsung menjadi dewasa. Tetapi semua membutuhkan proses. Kalau kedewasaan secara jasmania itu akan terjadi secara otomatis. Begitu kita sejak dari lahir, waktu terus berjalan, semua kita pasti akan menjadi dewasa atau bahkan menjadi tua. Namun dalam hal kerohanian berbeda. Untuk kita bisa bertumbuh terus meningkat sampai kita dewasa penuh, itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui sebuah proses yang terjadi, terutama lewat pilihan dan keputusan yang kita ambil setiap hari dalam hidup kita. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, bertemu dengan kesulitan, mereka mengeluh, bersungut-sungut. Mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir, masih enak mati di sana tapi masih banyak makanan dan lain sebagainya. Begitu setiap kali kalau Anda perhatikan membaca tentang peristiwa itu, setiap kali mereka berjumpa dengan situasi keadaan yang tidak mudah, entah kekurangan air, tidak ada makanan dan lain sebagainya, mulai menggerutu, mulai mengeluh. Ketemu musuh, ada tantangan besar, langsung mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, sekalipun dilihat ditinjau dari umur mereka seharusnya sudah dewasa, namun sayangnya dari ucapan perkataannya itu menyiratkan, menampakkan, menunjukkan bahwa mereka ternyata belum dewasa dalam iman mereka. Ada dua orang yang menunjukkan hal yang dewasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka menunjukkan hal yang luar biasa ketika berjumpa dengan tantangan yang besar, kesulitan yang besar. Mereka berkata, kita pasti bisa menghadapinya. Mereka tidak berkata, aduh sulit, kita kecil dan mereka besar. Tidak, tetapi perkataan itu mesti berubah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan dari awal, salah satu tanda kedewasaan iman seseorang itu terlihat dari ucapannya. Ucapannya pasti berbeda. Coba saudara duduk dengan seorang pemenang. Ucapannya berbeda, cara pandangnya berbeda, sikapnya berbeda. Cara berpikirnya pun juga berbeda. Nah, oleh karena itu, maka pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini, yuk mari kita belajar berubah menjadi orang yang makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kalau dulu mungkin pada waktu awal kita mengiring Tuhan, ketemu masalah, kita mulai bersungut-sungut mengeluh, mana Tuhan, Tuhan kok nggak tolong saya dan lain sebagainya. Kenapa kok Tuhan mengizinkan ini terjadi dan lain sebagainya. Tetapi kita harus juga belajar melihat segala sesuatunya secara dewasa. Sehingga kata-kata kita pun berubah. Kita berkata kalau Tuhan menghendaki. Kalau dulu waktu kita masih kecil, kita inginnya begitu minta langsung iya. Nggak mau menunggu jawaban kata tunggu ataupun tidak. Kita selalu ingin, kalau menginginkan sesuatu, meminta sesuatu langsung inginnya diberi. Kalau tidak diberi, kita masih berkata orang tua nggak sayang, orang tua nggak memperhatikan. Namun ketika kita beranjak dewasa, maka ucapan kita berbeda. Kita mengatakan bahwa kalaupun mereka nggak memberi pun, ini mungkin karena ada satu dan lain hal, ada alasan tertentu, ada situasi tertentu dan lain sebagainya. Sehingga kita berkata, kalaupun berdoa kepada Tuhan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi doanya nggak maksa Tuhan, untuk supaya Tuhan tahu keinginan kita, melakukan apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita dewasa, kita mengucapkan hal-hal yang berbeda.
Bukan sungut-sungut, tapi ucapan syukur yang kita ucapkan. Bukan menggerutu, tetapi pujian kepada Tuhan yang kita naikkan. Bukan kata-kata pesimis, kata-kata yang merendahkan, tapi kata-kata yang optimis, kata-kata iman firman yang kita ucapkan, tapi juga kata-kata yang membangun kehidupan orang yang lain. Kalau dulu mungkin perkataan kita ketus, suka meremehkan orang, merendahkan orang, menghina orang. Nah, kalau kita dewasa, sebagai orang benar, ucapan kita pun mesti mengeluarkan sumber hikmat yang bisa menjadi berkat buat orang lain, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan. Nah, oleh karenanya kita harus mengubah hal ini. Nah, itu terjadi ketika kita berubah menjadi dewasa secara iman dalam kehidupan kita, sehingga ucapan mulut kita mengeluarkan hikmat. Nah, oleh karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan terus persekutuan kita kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan, memberikan hikmat buat kita sekalian. Sehingga yang kita ucapkan betul-betul kata-kata yang bermakna, kata-kata yang berguna, yang berdampak. Bukan kata-kata yang kosong, ucapan ceroboh, tidak senonoh, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Tapi pastikanlah kata-kata yang penuh dengan hikmat yang memberkati, bukan mengutuk ataupun memaki. Tapi kata-kata yang mengucapkan yang berkat dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Ini adalah bagian yang pertama yang saya mau sampaikan. Nah, oleh karenanya saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini kita masih memiliki dalam kehidupan kita, mungkin selama ini kita masih suka mengeluh, suka bersungut-sungut, menggerutu, suka ngomel dan lain sebagainya. Yuk mari kita berhenti dan mulai dengan hal yang baru, menjadi dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak kita yang suka mengeluh, menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, atau mungkin merendahkan orang lain. Tapi kita mulai mengenakan manusia yang dewasa dalam Tuhan, sehingga ucapan mulut kita pun sudah mulai berubah. Tandanya lewat perkataan kita yang berubah. Mari kita memuji Tuhan kembali. Kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita lebih banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan buat setiap hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin terkadang kita mengalami hari yang buruk, hari yang mungkin tidak kurang baik, yang penuh kesukaran, kesedihan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita memiliki kehidupan yang buruk. Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan dan menjadikan setiap hari baik buat setiap kita. Itu sebabnya kita harus selalu punya pengharapan di dalam Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya sungguh teramat baik. Mari kita naikkan syukur lagi kepadanya. Mungkin kalau kita melihat situasi sekarang ini sukar, tidak mudah. Tapi dengan menaikkan syukur akan membuat kita kuat, mampu, bukan hanya bertahan, tapi kita bisa melewati masa yang sukar ini menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat
pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita telah melihat salah satu tanda kedewasaan iman itu nampak lewat ucapan perkataan kita yang kemudian mengucapkan kata-kata hikmat yang memberkati, yang kemudian bisa menguatkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Maka bagian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa seseorang yang hidup benar, maka dia juga memiliki ucapan yang benar. Artinya ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain daripada itu berasal daripada si jahat. Demikian kata firman Tuhan. Kita tahu bersama si jahat ataupun iblis, setan itu dilambangkan dengan seperti halnya ular yang berbisa, ular yang beracun. Ular kalau kita melihat lidahnya, kalau dijulurkan itu lidahnya bercabang. Nah ini merupakan satu hal yang memberikan peringatan buat kita semuanya. Ular ataupun setan merupakan tanda kalau bercabang itu bapa daripada pendusta. Sehingga yang di dalamnya tidak ada kebenaran, melainkan dusta. Tapi firman Tuhan memperingatkan kepada kita semuanya, kita sebagai orang yang benar mestinya juga belajar untuk terus hidup dalam kebenaran. Kita telah dibenarkan, maka kita pun hidup dalam kebenaran. Nah, dalam kebenaran kita tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk dusta. Sehingga boleh dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Nah ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Buat apa kita mengatakan di diri kita orang benar tapi ucapan kita nggak benar, nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang dan lain sebagainya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada ayat yang ke-31 bagian B, tetapi lidah bercabang itu akan dikerat, dipotong. Nah ini sebagai satu warning hati-hati buat kita. Sebagai orang benar, maka dia tidak memiliki lidah bercabang. Itu sebagai suatu gambaran bahwa kalau orang lidahnya bercabang, artinya mulutnya nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercayai. Maka dalam kehidupan kita, kalau nggak bisa dipercayai, nggak bisa dipegang, kita seperti seorang pendusta. Nah, orang yang pendusta itu seperti halnya dengan iblis. Like father, like son. Seperti bapa demikian juga anaknya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak daripada Tuhan, Bapa kita, maka di dalam Bapa kita hanya ada kebenaran. Kita pun anak-anaknya harus hidup dalam kebenaran. Mengucapkan hal yang benar, berkata-kata benar. Kalau iya, ya ngomong iya. Kalau enggak, ya enggak. Enggak ada kemudian abu-abu di tengahnya, enggak ada. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran. Sehingga tidak ada yang namanya lidah yang bercabang. Nah, persoalannya banyak kemudian daripada antara kita yang kemudian masih menyimpan hal ini. Oleh karenanya, yang saya katakan dari awal bahwa orang yang dewasa tandanya adalah ucapan mulutnya, perkataannya itu sudah mengalami perubahan. Dulu mungkin perkataannya bercabang, menipu, berdusta dan lain sebagainya. Tapi begitu dia kenal Tuhan, dia bertobat dengan sungguh, hidup dalam kebenaran, dia mesti tinggalkan sifat ini, dusta atau menipu ataupun berbohong ini. Sehingga lidah dustanya dikerat, dipotong. Nah, sehingga kita punya mulut yang mengucapkan kebenaran. Nah, kalau di dalam diri kita hanya kebenaran yang diucapkan juga adalah kebenaran. Sehingga menjadi orang yang jujur, berintegritas, sama yang di luar dan di dalam. Nggak ada yang berbeda. Nah itu bisa terjadi juga ketika kita belajar membiasakan diri kita. Mengapa seseorang bisa menjadi seorang pendusta ataupun penipu? Tidak ada yang orang serta-merta tiba-tiba menjadi penipu ataupun pendusta. Itu bisa terjadi kalau orang membiasakan diri. Mulai belajar menipu,
berdusta 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Nah, ketika sering melakukannya itu menjadi sebuah kebiasaan, lama-lama itu menjadi sebuah karakter yang terbentuk dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang berdusta ataupun menipu, sehingga menipu dan berdusta menjadi bagian hidup kita, sehingga kita melakukannya pun nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa berdosa. Kalau kita sudah nipu orang, sudah mendustai orang dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya mari belajar untuk melakukan ini, terutama pergumulan kita pada saat kita bekerja, berusaha, terkadang pada saat kita berdagang misalkan. Kadang-kadang kita tergoda untuk menggunakan lidah bercabang atau berdusta ataupun menipu konsumen kita. Tujuannya apa? Satu, supaya produk kita laku dijual. Yang kedua, mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Maka kemudian kita dengan ucapan mulut kita bisa berbohong sehingga melebih-lebihkan segala sesuatunya yang tidak semestinya. Nah, itu yang seringkali juga terjadi. Nah, kita mesti hati-hati. Nah, oleh karenanya mari belajar, kita sebagai orang benar, hiduplah dalam kebenaran. Kita bekerja dengan benar, hidup dengan benar. Dengan demikian hidup kita bisa berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalaupun kita melakukan hal yang salah, kekeliruan, ataupun karena kelemahan kita kemudian kita berbohong ataupun berdusta, ya kita mesti segera cepat bertobat. Jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan, kemudian itu akan berulang-ulang, itu akan menjadi karakter dalam hidup kita. Maka kemudian kita mendapatkan label penipu ataupun pendusta. Orang nggak percaya kepada kita, apalagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita meninggalkan juga sifat atau karakter sebagai lidah yang bercabang. Kita mengucapkan yang benar, mengucapkan kebenaran. Mari kita belajar hal ini, tapi dalam koridor kasih. Sehingga kalau iya, ya iya, tidak, ya tidak. Maka dengan demikian juga hidup kita dalam mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa buat saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kalau di antara saudara yang mungkin mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh, Anda bisa berdoa dan bersama dengan kami menumpangkan tangan saudara sendiri di mana bagian tubuh saudara yang merasakan sakit. Kalaupun bahkan bukan hanya sakit fisik, mungkin kita sedang mengalami luka hati dan lain sebagainya pun, maka kita pun juga bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa memulihkan dalam hidup kita. Bukan hanya luka ataupun sakit secara fisik, tetapi juga secara psikis, dalam hati, dalam jiwa kita yang sedang mungkin sakit, sedang bergumul dan lain sebagainya, tertekan dan lain sebagainya. Karena situasi dan kondisi, hari ini Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kita. Mari, angkat tanganmu atau taruh tanganmu pada bagian yang sakit, dan engkau akan mengalami lawatan daripada Tuhan yang hidup, yang pagi hari ini Tuhan boleh bekerja. Bapa di surga, hamba berdoa pagi hari ini buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau di antara mereka mungkin mengalami sakit secara fisik Tuhan, mungkin ada yang sakit secara fisik, mereka menumpangkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kehidupan kami, melawat setiap kami, menjamah kami, dimanapun kami berada, dan mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan yang hidup. Kami berkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan. Demikian pula kalau di antara kami yang mengalami sakit mungkin dalam luka dalam hati kami ataupun dalam jiwa kami, merasa tertekan, merasa kesepian, merasa stres dan lain sebagainya. Tuhan malam hari ini kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan buat setiap kami, agar setiap kami juga dapat mengalami kelegaan, pertolongan daripada Tuhan, sehingga sesuatu yang menekan dalam diri kami itu disingkirkan dan kami mengalami kelegaan daripada Tuhan. Ketika kami meletakkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, maka kami boleh mengalami kelegaan daripada Tuhan, mengalami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, tapi juga sukacita yang berlimpah daripada-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kiranya hidup kami diberkati Tuhan, setiap usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, demikian juga keluarga, rumah tangga, pernikahan kami diberkati Tuhan, kehidupan kami semuanya, bahkan kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami, Tuhan kami bermohon tetap menyertai dan menolong kami tetap berjalan dalam anugerah dan rencana Tuhan yang hidup. Memberkati juga Tuhan kami semuanya pagi hari ini, biar kami boleh mengalami terus kemuliaan dan kemenangan daripada Tuhan setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan.
biarlah turun atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong dan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.